Selamat malam, assalamualaikum teman-teman. Saya berada di Terminal Tanjung Priok ya malam ini ya. Mau berangkat ke Jogja. Saya sengaja milih yang malam supaya sampai di Jogja itu tidak kepagian, alias paling enggak subuh lah ya. Cepet-cepetnya subuh gitu ya. Jadi nggak harus menunggu lama di jalan untuk angkutan yang menyambung ke tujuan yang saya akan datangi. Nah, ternyata malam hari ada dua bis. Yang pertama itu Sudiro Tunggajaya. Di jadwal keberangkatan tidak ada ya, cuma kalau dari komunikasi dengan agen itu jam 19 atau jam 7 malam ya. Jadi itu nanti keberangkatan sekitar jam itu dan penumpang harus sudah siap di 18.30. Nah, untuk yang kedua itu adalah Agramas. Agramas berangkat dari Tanjung Priok menuju Jogja itu melewati jalur selatan ya, melewati Kebumen, melewati Gombong, Purworejo, Wates dan sebagainya sampai di Giwangan. Nah, menurut keterangan dari agen sampai di Giwangan sekitar pukul 7 pagi. Jadi kalau misalnya tepat berangkat pukul 7 malam sampai sana pukul 7 pagi. Dan ini yang sering saya hindari ketika lewat jalur selatan, yaitu hambatan lalu lintasnya lumayan tinggi ya, jadi nggak bisa cepat sampai. Nah, berbeda dengan Sudiro yang mengambil jalur Cipali. Melalui Cipali dia nanti akan keluar di tol Semarang, kemudian masuk ke arah Bawen dan keluar di Boyolali, kemudian nyambung ke Kertosuro dan Tirtonadi, lalu kembali lagi ke selatan ke arah Jogja dengan tujuan pertama Jogja. Kalau memang berangkat pukul 7 malam, kata agen itu akan sampai di Jogja pukul 4 pagi. Jadi masih kebagian subuh. Nah, dengan pertimbangan sampai di Jogja belum terlalu siang dan tidak terlalu pagi, maka saya kemudian berangkat menuju ke agen Sudiro Tunggajaya untuk pesan tiket. Yang Jogjanya masih kosong nggak? Ada berapa orang? Dewi. Tapi kursinya nomor piro? Ini langsung dari operator pusat. Oh gitu. Iya. Jogjanya mana jenengan? Jombor. Mandap Jombor. Nggih. Atas nama ini sinten Mas? Triyono. Triyono nggih. Nggih, sing wingi WA niku. Ayo nomor kursinya bisa akan milih. Niki langsung kados niki. Pripun? Ini kan call center. Nggih. Call center apa namanya online. Nggih. Nah, ini jadi untuk sementara saya seperti ini. Mas Ali. Ini kayak gini nih. Nggih. Nah, nanti dibalas dari sana. Oh, ngoten. Oh. Oh. Ini untuk sekarang kan? Nggih, saniki langsung. Nggih.
Nggih. Ini nanti dikasih sana nomornya kayak gini nih. Oh. Karena nih aplikasinya untuk sementara agen di blok. Nggih. Nggih. Ini kita kirim. Nggih, cobi mangke. Iki. Nggih. Jam pinten apa jam pinten? Jam 8. tujuan mangke niki taksi arah sini lagi perjalanan. Saking pundi ta Pasar Kemis? Nggih. Niki. Posisi terkini. Udah lepas jembatan gantung nih. Oh. Soalnya nak mburi banget mabuk ya. Boten. Terlalu belakang. Kursinya 2A. Oh, cocok ngarep. Ini ya, tuh Sip. balasannya. Nggih, atur nuwun. Pinten, Mas? 26. Nggih. Buat nonton ya 10.000 nih ra ono. Enggak ada kembalian. Nggih. Nomor 2A. Mas Triyono nomor teleponnya. Alhamdulillah saya dapat nomor 2A ya, baris kedua. Tapi dengan dapatnya nomor si 2A ini saya jadi curiga nih, berarti penumpangnya cuma sedikit ya, paling tidak ada 4 kalau diurutkan dari nomor kursinya. Nah, kecurigaan saya itu bukan tanpa alasan ya, karena sebagai armada sapu jagat yang berangkat di paling akhir, tentunya diharapkan akan dapat membawa semua penumpang yang masih tertinggal di terminal untuk diantar sampai ke tujuan. Dan itu artinya bis itu akan menunggu hingga penumpangnya mencukupi untuk dibawa ke perjalanan. Kecurigaan yang kedua ini juga dengan adanya Salo ini ya. Di Wonogiri saya lihat waktu masuk pertama kali itu di pukul 7 lebih sedikit ya, mungkin jam setengah 8 gitu. Itu penumpangnya sudah cukup banyak dan masuk di lane ini cuma sebentar, kemudian terus keluar. Tapi tiba-tiba dia masuk lagi, berarti keluarnya itu hanya muter ke terminal. Dan dia saya duga juga sebagai armada sapu jagat ya, yang mesti okupasi penumpangnya tinggi. Sambil menunggu kedatangan STJ Motra, saya sempatkan untuk memvideokan beberapa dinamika yang ada di terminal Tanjung Priok ini. Yang biru itu adalah Baladika dan saya di belakangnya armada Tasik ya. Ini saya lihat pintu belakangnya lumayan. banyak pintu daruratnya. Oh, ini Jakarta Semarang ada yang malam ya. Mau berangkat jam berapa, Pak? Ini terakhir jam 9, Pak. Oh, jam 9. Nah, tiba-tiba jam 18:45 Kalau nggak ada kenainya gimana ya, Pak? Sinar Jaya jurusan Semarang datang dan hanya melintas. Artinya mungkin sekitar 15 menit saja dia stay untuk ambil penumpang. Dan Agramas datang di pukul 7 atau 19 malam dan langsung berangkat. Bukan, Pak, ini yang tadi kayaknya.
Warnanya pink. Ini yang tadi nih. Wonogiri tadi. Tadi kan kesini tadi sudah. Oh, habis ini tadi. Apa muter? Ini muter kayaknya Pak ini. Saya nggak tahu muternya kemana, jauh banget. Oh, dari ngambil lubang dulu apa? Ya jadi Pak. Ini kan tadi di sini tadi. Nah, ini Salo yang tadi sudah keluar dan masuk kembali ya. Nah, ini adalah basisnya Hino RK dan dia langsung berangkat lagi. Dan nanti di kisah selanjutnya kita itu hanya tukar-tukar waktu ya sama Salo. Kalau nggak Salo yang nunggu, kita yang nunggu, seperti itu. Motra. Nah, akhirnya pukul 20.00 ini Motra datang. Ini sebenarnya adalah unit yang saya dulu tunggu-tunggu ya, karena sebelumnya saya masih suka naik yang Amawana, yang mana dia menggunakan sasis RK, dan saya memang pengen sesekali lah naik yang Mercy. Dan waktu itu untuk yang 1626 di Sudiro belum ada armadanya, dan ini adalah armada yang saya harapkan sebenarnya, karena 1626 OH itu dengan Airsus jadi dia nyaman sekali, tidak menunggu lama ya, sekitar 10 menit bis langsung persiapan untuk berangkat. Dan ternyata Motra ini tidak masuk ke Pulau Gebang, dia langsung saja cus bablas ya dari Tanjung Priuk menuju ke KM 57 untuk kontrol dan untuk mengisi bahan bakar. Nah, belum memasuki KM 57, ini masih di KM 54. Lalu lintas begitu padatnya ya, karena adanya pembangunan di sisi kiri jalan. Nah, memasuki rest area ini juga ada beberapa hambatan ya, karena jalur masuknya agak sempit. Sampai di 57 kita juga masih dengan 6 penumpang, 4 di depan dan 2 di belakang. Nah, kalau mau teman-teman mau tahu ya untuk strategi dari PO Bus, karena ada pembatasan 200 liter sehari, maka bus-bus itu akan mengambil limit waktu ya. Jadi sore atau malam dihabiskan semuanya untuk 200 liter, kemudian di pergantian hari berikutnya 200 liter lagi. Jadi jarang sekali bis yang berangkat pagi atau siang itu dengan solar yang minim. Jadi dia akan berharap akan ada sambung menyambung pengisian solar sehingga perjalanannya akan lancar. Sebagaimana biasa ya teman-teman, yang memasuki tol itu adalah waktu untuk mengistirahatkan mata dan pikiran. Jadi tak lama setelah dari KM 57 saya mencoba untuk beristirahat. Memasuki Kedung Roso tadi sempat terhambat adanya kereta lewat ya.
Sotonya di mana, Mbak? Oh. Vouchernya di sini. Oh iya. Dipotong ya, Mbak? Ya, berapa orang? Satu. Satu aja, iya. Foto satu, Mas. Dua. Di Kedung Roso, Brebes ya. Kalau dari jadwal itu sampai di Jogja jam 4 pagi. Ini sudah setengah 2. Kita lihat sampai di tujuan jam berapa. Apa mungkin sampai sana jam 4. Kita sudah dari jam setengah 2 ya, ini jam setengah 3 datang Salo. Penumpangnya cukup banyak, berada di dalam restoran. Nah, itu adalah penumpang dari Salo. Tiga. Telu, Pak. Bagi wong telu, Pak. Ya wis wis. Ini pun di mana? Kalau lipet jadi ngaleh. Ada 3 orang yang masuk dan ke Jatingaleh ya, dan kita setengah 4 ini baru berangkat. Coba bayangkan teman-teman ya, dari setengah 2 sampai setengah 4 ya, 2 jam kita di rumah makan, bukan waktu yang sebentar. Nah, keluar dari rumah makan memasuki tol kita jadi bingung karena arahnya bukan ke timur tapi ke barat. Dan kita ternyata sampai di Ciperna, Cirebon ya, dan di area Cirebon inilah kita menjemput penumpang dari bis yang trouble. Bisa dibayangkan ya, dari Pejagan Brebes sana balik lagi sampai ke Cirebon, dan beberapa penumpang dipindahkan ke bis ini, ke Motra. Habis itu kita putar balik dan kembali ke arah timur. Kalau saya curi-curi dengar dari penumpang di belakang, katanya memang sudah beberapa kali trouble dan ada masalah di kampas remnya katanya ya. Ya sudah, kita tunggu saja sampai selesai. Oh iya teman-teman, sebelum saya lupa ya, Motra ini dengan sekat penumpang dan kabin sopir ya. Nah, pintu yang ada di tengah itu ternyata handle yang di dalam rusak, jadi hanya bisa dibuka dari dalam kabin sopir. Nah, selama itu kita kalau mau keluar harus ketok-ketok gitu kan. Nah, masalahnya ketika kita berhenti di terminal misalnya ya, kita mau keluar mau makan nggak bisa karena Pak sopir dan Pak kondektornya sudah keluar duluan dari bis. Nah, sudah menjelang pagi kita memasuki tol Semarang, semburat merah di ufuk timur ya teman-teman ya, untuk menyambut kegalauan hati ya, karena menurut saya angkutan umum itu tidak sekedar mengantarkan penumpang sampai ke destinasi atau mengantar penumpang sampai tujuan yang dia minta, tetapi juga menghantarkan penumpang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena bagi para pejalan, waktu itu sangat berharga. Misalnya dari Jakarta ke Yogyakarta, kenapa ambil waktu yang paling malam? Karena masih ada kesibukan di Jakarta dari pagi hingga menjelang malam. Dan harapannya tidak ada waktu istirahat di perjalanan sampai
dengan tujuan. Jadi begitu turun langsung aktivitas yang lain sesuai dengan yang dia rencanakan. Di tol Jatingaleh ya, 2 penumpang di belakang saya turun dan kita melanjutkan perjalanan. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman ambil trip tengah malam dan nyampainya pagi lewat tol Semarang, sebaiknya ambil yang sisi kanan, karena sisi kanan nanti kita akan mendapatkan pemandangan indah dari Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Kita memasuki tol Colomadu. Sudah hampir setengah 8, masih baru nyampe di Colomadu, sedangkan acara saya di Jogja itu jam 8.30 ya. Ya mau tidak mau acaranya saya batalkan dan berganti dengan acara yang lain. Ya sudah, mau bagaimana lagi. Tapi itu juga bisa jadi pelajaran bagi saya sendiri ya, untuk tidak serta-merta menggunakan armada sapu jagat atau armada terakhir ya, karena akan dapat berdampak pada beberapa ketepatan waktu. Seperti saat ini ya, ini pagi hari di jam orang kerja, jadi lalu lintas sudah amat sangat padat. Dari Colomadu kita menuju ke Kertosuro. Kalau trip saya di STJ yang lalu yang sampai di Kertosuro jam 11 malam, kalau itu lumayan tepat waktu ya, itu saya malah disarankan untuk tidak masuk ke terminal Kertosuro, tapi di pertigaan Bunderan, di mana bis 24 jam menuju ke Yogyakarta. Dan memang benar, saya mendapatkan Sugeng Rahayu di pukul 12:30 malam menuju ke Yogyakarta. Lumayan tepat waktu ya, walaupun keberangkatannya memang mundur 1 jam. Jadi rata-rata kalau saya lihat penetapan waktu yang ada di jadwal di agen itu adalah waktu di mana kita harus berada di lokasi, bukan waktu di mana armada diberangkatkan. Itu pengalaman yang kedua saya ya, yang dulu juga pernah waktu ambil trip ke arah Tegal, itu juga jadwalnya jam 7, ternyata datangnya jam 8. Nah kalau yang saat ini jadwalnya jam 7 malam, datangnya juga jam 8 malam. Sedangkan diinfokan sebelumnya untuk siap-siap di agen adalah jam 18.30. Tapi karena pengalaman telat, saya sengaja jam 7 baru masuk ke terminal. Jadi pasti deh terlambat gitu ya. Dan ini adalah terminal Kertosuro, baru pertama kali saya masuk. Mutra langsung mengambil bagian di sisi bis-bis STJ yang lain. Setelah dicek dan dikontrol oleh checker, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Tirtonadi Solo. Masih sepi, ada beberapa orang porter di bawah itu. Ini petugas. Terminal Solo.
Pukul 8.24 bis kembali lagi ke Kartasura dan di situ sudah menunggu Salo ya. Jadi ini memang apa namanya gojekan gitu ya, tektokan gitu. Jadi penumpang yang tadi pindah dari STJ Merah sekarang dipindahkan ke Salo untuk tujuan Wonogiri. Dan dari sini kita kemudian melaju ke arah Jogja. Sempat terhambat juga karena adanya perlintasan kereta dan kereta yang melintas ternyata adalah kereta rel ganda. Jadi dari kedua sisi ada kereta yang lewat. Dan ini sebenarnya bagi relevan ya, sangat bagus untuk didokumentasikan. Jarang-jarang terjadi semacam ini. Nah, kita kemudian memasuki Terminal Insinyur Soekarno di Klaten. Ada Sinar Jaya Lampung barusan. Yang masuk di Kartasura tadi malah Palembang ya. Tadi ada Sinar Jaya Palembang. Dan di sini ada sisa-sisa sebuah kejayaan ya, Putra Mulya yang sekarang dalam bahasa Jawanya itu meritili karena pecah kongsi. Dan di sana juga ada STJ yang dalam garasi, kalau nggak salah STJ ya. Dan kita langsung keluar kembali menuju ke jalan Klaten Jogja. Lalu lintas cukup padat teman-teman, dan ini kadang-kadang membuat emosi dari Kocone kayak kenapa, Pak? Kocone kayak kewan-kewan niku nggih. Tang pundi niku sik, kok kae niku. kita baru saja memasuki underpass Kentungan ya. Tanda Jombor sudah amat sangat dekat. Lalu lintas di Ring Road Jogja ini cukup padat ya, memang ini jam kerja dan mungkin jam istirahat juga. Jadi banyak mobil-mobil yang keluar di jalan. Bareng mau kan? Lobet mawon, Pak. Iya, lobet di sana. Terus Puspa Jaya, Ponorogo. Nah, botelnya ini aja Mas ya. kok diberi ki? Sakit monggo. Alhamdulillah. Ngajeng hotel nih kok. Iya. Lah asline nek Priyo niku jam 7 no jam setengah 9. Priyo, Nggih. angkatan sore. Nggih niki. Niki kan setengah 9 ta nggih.
Jemputin apa? Lebetnya Priok. Lebih dulu apa terus Pak? Tergantung sih kan jalan. Oh, ngoten ta. Paling lambat ya setengah 9, jam 9. Oh. Cepet-cepetnya dulu paling ya jam 8, setengah 8. Kalau ini kalau takon Mas Widi jam itu siapa? Pasti asal. Bisa deh. Enggak mana? Mana om buri ini sinjai sih John, tak indangan yang Kalau pakai tiket ya. Ramai banget ya jam. Ini, ini baik yang lu malu mas. Sampai Jombor ternyata banyak sekali bis besar. Saya baru kali ini setelah sekitar 2 tahun dia masuk di terminal Jombor. Sembari makan siang saya perhatikan bis-bis yang ada di terminal Jombor. Yang di depan itu adalah sumber waras yang memiliki tujuan Jogja, Magelang, kadang-kadang sampai Semarang. Nah, saya sempatkan juga menuju ke bis yang sedang istirahat, yaitu Sindoro Satria Mas. Nah, dari situ saya mendapatkan info bahwa Sindoro ini melayani rute Jogja, tetapi pindah dulu kalau dari Priok ya, nanti ditransfer di rumah makan, yaitu di Kedung Roso. Bersama Bumel Sumber Waras Putra, saya melanjutkan perjalanan ke arah Sleman. Nah, Giwangan paling esok jam itu nggih, Pak? Oke toh. Berarti niki kano nginep teng Giwangan. Oh. Kali kula nek pas nyegat niku asale jam 5 jare nomor 1 saking Magelang ngoten. Oh, gitu. Betal garasi. Oke teman-teman, dengan naiknya saya di Sumber Waras Putra, berarti berakhir pula cerita trip saya kali ini bersama STJ Motra. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih. Kita jumpa kapan-kapan.